Bab 165. Masih tidak minta maaf. Lagi pula dia sudah bukan pertama kalinya ikut dalam acara lelang seperti ini. Dia juga tahu kewaspadaan keluarga Meng sebagai pihak penyelenggara. Benar saja, Mario Yuan baru selesai bicara. Dari lantai 2 berjalan turun seorang pria paruh baya yang mengenakan jas hitam. Itu Frank Hong, penanggung jawab yang khusus bertanggung jawab atas urusan lelang keluarga Meng. Dulu dia tidak pernah menunjukkan diri di acara lelang seperti ini, tak disangka hari ini muncul. Kelihatannya, kualitas sumber barang kali ini sangat tinggi. Keluarga Meng sangat menganggap penting, kalau tidak Frank Hong juga tidak akan muncul. Semua orang di sekitar terkejut melihat kemunculan Frank Hong. Bibir Mario Yuan tersenyum, menatap Jerry yang dengan mencibir, memicingkan mata berkata, "Bocah, aku ingin melihat-lihat bagaimana akhirmu bila kamu tidak memiliki 100 juta RMB." Jerry yang duduk di sana dengan ekspresi tenang, juga tidak berencana berdiri, sedikitpun tidak seperti seorang bocah miskin yang akan diusir keluar dari klub Dragon Rise. Saat Susan Su melihat Frank Hong, dia juga sedikit terkejut, pada saat bersamaan sangat khawatir. Dia sebagai nona besar keluarga Su, tahu sangat jelas identitas Frank Hong. Bisa mewakili keluarga Meng bertanggung jawab atas acara lelang sepenting ini, cukup membuktikan dia sangat dihormati di keluarga Meng. "Tuan, apa kabar? Aku adalah Frank Hong, penanggung jawab acara lelang malam ini. Silakan bekerja sama dengan kami melakukan verifikasi aset." Frank Hong berjalan ke depan Jerry yang tidak meremehkan sedikitpun karena Jerry yang dicurigai, sikapnya dari awal sampai akhir tetap tenang. "Paman Hong, dia adalah teman yang aku bawa. Anda lihat, apakah bisa melewati verifikasi aset ini?" Susan Su jelas kenal dengan Frank Hong, namun ekspresinya tetap sangat serius. Frank Hong seperti seorang yang tidak memiliki emosi, tanpa ekspresi berkata, "Nona Su, sangat maaf, berdasarkan aturan, siapapun yang masuk ke dalam acara lelang harus menerima verifikasi aset." Wajah Susan Su penuh dengan rasa khawatir, walaupun dia tahu Jerry yang tidak biasa, namun juga tidak percaya dia bisa mengeluarkan 100 juta RMB sekaligus. "Paman Hong." Susan Su baru akan melanjutkan bicara, namun disela oleh Frank Hong, "Nona Su, melihat ayahmu, aku bisa tidak perhitungan denganmu, tapi bila kamu masih ikut campur, jangan salahkan aku tidak memberi muka pada keluarga Su." Ekspresi Frank Hong tetap tenang, bahkan nada bicaranya saat bicara tidak berubah, namun siapapun dapat merasakan rasa mengancam dan dominan dalam nada bicara Frank Hong. Jerry yang menatap Frank Hong dengan tertarik, sudah sangat lama tidak melihat orang seperti ini. Orang seperti ini, biasanya ada dua jenis. Jenis pertama adalah orang biasa yang tidak memiliki keinginan, jenis yang memiliki sikap hati yang sangat baik, jenis lainnya adalah yang berpura-pura. Namun sekarang, dia tidak melihat sedikitpun kepura-puraan dari Frank Hong, kalau begitu hanya bisa membuktikan, dia adalah jenis yang pertama, memiliki sikap hati yang sangat baik, tidak memiliki keinginan apapun. Orang seperti dia ini sangat bersungguh-sungguh dalam pekerjaan, jenis yang berwibawa, pada atasan, dia bersungguh-sungguh, pada bawahan, tidak boleh ada siapapun yang meragukan perintahnya, semuanya hanya melihat hasil. Dari sudut pandang kesuksesan, orang seperti ini sangat mudah mendapatkan keberhasilan. Saat ini, Yoshua Guan berjalan mendekat, raut wajahnya sedikit tidak baik. "Tuan Hong, dia adalah temanku, tolong Tuan Hong melihatku." Yoshua Guan belum selesai bicara, tatapan Frank Hong tiba-tiba mengeluarkan kilatan dingin, namun nada bicaranya seperti biasa, ekspresinya tidak berubah, berkata, "Hanya sebuah keluarga Guan, apa pantas menyuruhku melihat kalian? Bila ada yang berani ikut campur dalam urusanku lagi, maka berinisiatif keluar dari sini." Kalimat Frank Hong ini tidak memberi muka sedikitpun pada Yoshua Guan, ini membuat raut wajahnya seketika semakin jelek. Dia bukan khawatir Jerry yang tidak dapat melewati verifikasi aset, melainkan di saat seperti ini, dia harus berdiri memberi pernyataan, bahkan keluarga Meng juga tidak boleh mempermalukan Jerry Yang. Pertama Susan Su, lalu Yoshua Guan,
berturut-turut membantu Jerry yang bicara. Ini membuat banyak orang-orang yang awalnya meragukan Jerry yang keheranan. Orang yang bisa masuk acara lelang ini adalah orang terhormat atau kaya, bisa membuat dua orang dari keluarga kaya ini membantu pada saat bersamaan. Ini cukup membuktikan Jerry yang tidak biasa. Tuan Hong ingin verifikasi aset, aku bekerja sama saja. Yoshua Guan baru akan bicara, Jerry yang tiba-tiba setuju verifikasi aset. Namun selanjutnya, sepasang matanya memicing, tapi bila aku bisa lolos verifikasi aset, kalau begitu orang yang barusan menjebakku, bukankah harus menerima hukuman? Mendengarnya, raut wajah Mario Yuan seketika berubah drastis. Dia hanya ingin mengusir Jerry yang melalui keluarga Meng, namun tidak pernah berpikir bila Jerry yang lolos verifikasi aset, keluarga Meng akan bagaimana padanya. Asal kamu bisa lolos verifikasi aset, maka siapapun dari tamu terhormat acara lelang tidak berhak menjebakmu. Frank Hong berkata tanpa ekspresi, sedangkan orang yang barusan menjebakmu hanya bisa pergi, lagi pula akan dimasukkan ke dalam blacklist, mulai sekarang dia tidak punya hak untuk masuk acara lelang yang menjadi tanggung jawabku. Begitu ucapan Frank Hong ini keluar, raut wajah Mario Yuan menjadi sangat jelek, termasuk Murray Yuan, ekspresinya juga muram. Namun amarah mereka hanya terarah pada Jerry yang baik. Jerry yang tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah kartu hitam, selanjutnya melemparkannya ke atas meja. Dia menatap Frank Hong dengan ekspresi tertarik, berkata, tidak tahu apakah kartuku ini bisa lolos verifikasi aset. Saat Jerry yang mengeluarkan kartu ini, mata Frank Hong terbelalak. Kartu jenis ini, bahkan dia juga hanya pernah melihatnya sekali di patriark keluarga Meng. Ini adalah kartu dengan tingkat tertinggi di Bank Dunia, juga, Raja Kartu, yang diakui dunia, berada di posisi top, tidak memiliki batas, pemegang kartu kebanyakan adalah miliarder dan orang terkenal. Yang paling utama adalah, kartu hitam tidak menerima permintaan membuat kartu, melainkan saat aset dan reputasi seseorang mencapai tingkatan dunia, Bank Dunia akan mengundang untuk membuatnya. Orang yang memilikinya bisa menikmati manfaat, keuntungan dan layanan keanggotaan eksklusif di seluruh dunia. Yaitu juga kartu tingkat raja ini, kartu hitam yang bahkan beberapa patriark keluarga kaya top juga tidak mendapatkannya, muncul di tangan seorang anak muda berumur 26-27 tahun. Bagaimana mungkin? Ini adalah pikiran pertama di kepala Frank Hong. Yaitu juga, asal kartu ini asli, maka tidak perlu verifikasi aset. Bagaimanapun sebuah kartu yang tidak memiliki batasan, jangankan batas 100 juta RMB, bahkan batas 10 miliar RMB juga bisa dilewati. Kartu hitam. Mario Yuan sebagai pewaris keluarga kaya top di kota Zhou, tentu saja tahu kartu hitam. Ekspresinya terkejut, namun dengan cepat, wajahnya penuh rasa mengejek, tertawa dingin berkata, Jerry Yang, sungguh tidak tahu harus mengatakan kamu bodoh atau tolol, tak disangka berpura-pura menjadi pemilik kartu hitam. Tuan Hong, aku katakan sejujurnya padamu, bocah ini sebenarnya adalah seorang menantu keluarga tak berkelas yang akan bangkrut di Jiangsu, orang seperti ini bagaimana mungkin bisa memiliki kartu hitam? Kata Mario Yuan tertawa. Walaupun Frank Hong juga meragukan, namun juga tidak akan mengumumkan kartu hitam Jerry yang palsu dalam keadaan belum melakukan verifikasi. Jerry yang tidak bicara, menunggu keputusan Frank Hong. Verifikasi aset. Akhirnya, Frank Hong tetap memutuskan melakukan verifikasi aset, hanya lolos verifikasi aset, dia baru tahu bagaimana mengakhiri hal ini. Segera, staf yang barusan membawa pergi kartu hitam Jerry yang itu berjalan mendekat, ekspresinya sangat tidak alami, berbisik di telinga Frank Hong, ini asli. Dua kata membuat ekspresi wajah Frank Hong yang datar seketika sedikit terkejut. Dalam rasa terkejut semua orang, Frank Hong berjalan sendiri ke depan Jerry Yang, menyodorkan kartu hitam dengan sepasang tangan, dengan sikap yang sangat hormat berkata, Tuan Yang, Anda sudah lolos verifikasi aset, aku meminta maaf sebesar-besarnya pada Anda atas sikapku yang tidak sopan barusan. Maaf. Frank Hong tak disangka meminta maaf. Masih meminta maaf dengan membungkuk 90 derajat.
Pemandangan ini mengejutkan semua orang, juga membuat mereka tahu, kartu hitam Jerry yang itu asli. Bagaimana mungkin? Ekspresi Mario Yuan terpukul, dengan emosi berkata, ini tidak mungkin. Pasti kalian salah. Seorang menantu keluarga tak berkelas, bagaimana mungkin memiliki kartu hitam? Apa kamu sedang meragukan keluarga Meng? Wajah Frank Hong penuh dengan rasa dingin, karena Mario Yuan, hampir saja membuatnya kehilangan seorang klien berkualitas tinggi. Tidak, tidak. Mario Yuan seketika terkejut, baru menyadari dia salah bicara. Brengsek, masih tidak cepat meminta maaf pada Tuan Hong. Murray Yuan saat ini juga berjalan mendekat, dengan satu tamparan memukul wajah Mario Yuan, berkata marah. Frank Hong mendengus dingin, bukan padaku, melainkan minta maaf pada Tuan Yang. Bersambung.